Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai kursor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bahurudin Sufibowo, kelas 2 di 3 ITA, NLP 2103 12 10 10, dengan dosen pembimbing saya, Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Jadi ini adalah mengenai Advanced Explicit Cursor. Jadi tujuan dari materi ini adalah kita dapat membuat sebuah kursor yang menggunakan parameter. Dan kita akan menentukan kapan klausa for update pada kursor itu digunakan. Kemudian kita akan menentukan kapan menggunakan klausa where current off pada suatu kursor. Dan membuat sebuah kursor yang menggunakan subquery. Untuk lebih mudah, kita akan langsung menuju pada latihan soal. Jadi terdapat sebuah soal di mana kita harus membuat sebuah program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen atau departemen ID dan nama departemen dari tabel departments untuk yang nilai departemen ID-nya kurang dari 100. Kemudian lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor kedua, di mana kursor kedua ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employee yang terdiri dari nama belakang pegawai last name, pekerjaan job ID, tanggal masuk kerja hire date, dan gaji salary dari pegawai yang memiliki nomor pegawai atau employee ID kurang dari 120 dan bekerja pada departemen yang dilewatkan atau yang menjadi parameter atau argumen dari kursor kedua. Jadi berikut adalah jawaban dari soal nomor 1. Jadi kita dapat melihat bahwa di sini kita harus mengaktifkan server output dulu untuk mendapatkan hasil tampilan apabila terdapat kesalahan atau apabila kita ingin menampilkan sesuatu. Kemudian kita pertama mendeklarasikan variabel-variabel yang diperlukan, yaitu v last name employee, last name type, kemudian salary, manager ID, job ID, hire date, Dev ID, dan dname yang masing-masing merujuk pada field tersendiri, field yang tersendiri. Contoh pada field last name itu merujuk pada field last name pada tabel employee ID, pada tabel employees. Kemudian salary merujuk pada tabel field salary pada tabel employees. Kemudian management ID merujuk pada field manager ID pada tabel employees. Kemudian job ID merujuk pada job ID pada tabel employees, dan hire date merujuk kepada hire date pada tabel employees. Kemudian dept ID merujuk pada field department pada tabel departments. Dan kemudian VD name dia merujuk pada department name pada tabel departments. Yang masing-masing tipe datanya sama dengan tipe data yang dituju. Maksudnya yang dijadikan patokannya. Kemudian kita membuat sebuah kursor di sini, di mana kursor ini dinamai first cursor. Jadi kursor first cursor is. Kemudian kita mengambil data, yaitu select department ID, department name from departments, where department ID lebih kecil dari 100. Jadi kursor pertama diisi oleh perintah select department ID, department name from departments, where department ID lebih kecil dari 100. Kemudian kursor kedua akan berisi perintah yang isinya adalah select last name, job ID, hire date, salary from employees, where employee ID lebih kecil dari 120. Jadi saat ini kita memiliki dua kursor. Kursor pertama diambil dari departemen dan tabel kedua diambil dari employees. Berikutnya kita membuka kursor pertama dengan perintah open first cursor. Kemudian buka kursor kedua dengan perintah open second cursor. Dan kemudian kita melakukan loop. Jadi loop ini kita akan memecah jadi first cursor into ke dalam v, dept ID, dan dname. Jadi first cursor tadi kan kita hanya mengambil dua data, yaitu departemen ID dan departemen name. Jadi ini akan dimasukkan ke dalam departemen ID dan V departemen ID dan V departemen name. Dan looping akan berhenti exit when first cursor itu bernilai not found. Jadi looping akan berhenti apabila kursornya sudah berisi not found.
Kemudian looping kedua adalah memasukkan nilai dari second cursor ke dalam variabel last name, job ID, hire date, dan management. Dan kemudian kursor akan berhenti. Jadi looping akan berhenti apabila second cursornya sudah bernilai not found. Setelah itu kursor ditutup dengan perintah close. Jadi close first cursor dan close second cursor. Kemudian modifikasi soal latihan nomor 4 agar 4 berikut ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for, update, dan where current off. Masukkan nomor pegawai employee ID 176, 174, 104 untuk meriksa hasilnya. Nah, jadi berikut adalah jawaban dari soal nomor 2. Jadi kita akan mendeklarasikan kursor employee salary cursor atau msalcur is select bintang from employees where employee ID in. Nah, ini jadi kita lihat. Jadi kita akan mengambil data dari employees di mana employee ID-nya 198, 199 atau 200. Jadi kita akan mengambil 3 data apabila 3 data ini tersedia. Kemudian kita menggunakan perintah for update. Jadi employee salary rec itu akan menunjuk pada employee sal cursor row type. Jadi employee sal rec itu nanti merujuk pada itu sal cursor row type. Kemudian v stars itu akan merujuk pada field stars pada tabel employee yang berikutnya tipenya adalah sama. Dan kemudian looping akan for loop akan diisi dengan number 3. Jadi berikutnya kita akan mulai melakukan looping pada kursor. Jadi for m sal rec in m sal cur loop. Jadi jika employee sal masih ada maka lakukan looping. Nah, berikut dapat kita lihat bahwa dalam looping terdapat perintah update. Jadi for update ini salah satunya dapat digunakan ketika kita menggunakan perintah update di dalam looping yang berisi looping dari isi sebuah kursor. Nah, jadi demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.